Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, selamat datang kembali di pengajian rutin kita, pengajian ngaji malam Selasa-an. Yang alhamdulillah hari ini kita ditemani oleh dua pemateri kita. Untuk sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkat rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang promotor dunia Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bisa kita rasakan pada malam hari ini. Untuk sebelum kegiatan ini kita mulai, alangkah baiknya kita bertawasul dulu kepada para pendiri Nahdlatul Ulama, kepada para ulama, agar nantinya kegiatan pada malam hari ini bisa mendapatkan barokah. Monggo untuk Yai Ahmad Hanif kami persilahkan untuk bertawasul terlebih dahulu. Talaban limardatillah, imanan billah, yaqinan billah, isti'anan billah, istighatsatan billah, wa tawakkulan ala Allah, wa tawassulan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi muassisi hadhil jam'iyah wa ru'asaiha sabiqan wa lahiqan bi anna Allah yubarik liqa'ana hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Terima kasih Yai untuk tawasulnya. Untuk tema pada malam hari ini yaitu ngapain pakai vaksin. Jadi yang beredar hari ini di masyarakat terutama di Indonesia, informasi yang paling terbaru adalah tentang vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, tentang yang beredar luas tentang adanya vaksinasi. Ya, ini terjadi pro kontra, ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, tentunya pada malam hari ini akan kita kaji sedetail mungkin dari dua sudut pandang, yaitu dari pandangan Islam dan juga tentunya dari pandangan dari pandangan medis tentang adanya vaksin ini. Untuk itu sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita yang pertama, yaitu Kiai Haji Ahmad Hanif SK. Beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Lumajang dan juga Wakil Rois PCNU Kabupaten Lumajang. Dan pemateri kedua kita yaitu Dr. Joni Subagio MKes. Beliau adalah Ketua PCPDNU atau Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama dan juga Wakil Direktur Rumah Sakit Haryoto Kabupaten Lumajang, dan beliau juga Dewan Pakar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang. Nah, dari dua pembicara ini akan kita kupas dari dua sudut pandang yang sudah kami jelaskan barusan, bahwa kita akan mengkaji vaksin COVID-19 ini dari pandangan Islam dan juga pandangan medis. Untuk itu, sebelumnya kegiatan ini dilakukan oleh PCNU Kabupaten Lumajang yang bekerja sama dengan LTNNU Kabupaten Lumajang. Kami himbau kepada para penonton setia kita, jangan lupa untuk share dan like pengajian malam Selasa ini agar kita bisa berbagi manfaat kepada masyarakat secara luas. Sebelumnya kami ingin menjelaskan bahwa memberikan informasi dan juga data terbaru tentang kasus COVID-19 ini yang ada di Indonesia sudah per tanggal berapa sekarang? Tanggal 18 ya. Per tanggal 18 ini kasus COVID di Indonesia sudah 908.000 kasus. Sedangkan yang sembuh adalah 736.000 dan yang meninggal ada 25.987 orang. Nah, sedangkan di Jawa Timur kasus positif COVID-nya itu ada 99.377 dengan data sembuh yaitu 84.915
dan yang meninggal dunia ada 6.890 kasus. Sedangkan di Kabupaten Lumajang yang hari ini masih zona orange ya, di Lumajang sendiri kasus COVID-nya ada 2.662. Ini data kita ambil per tanggal 17 kemarin, karena yang terbaru yang hari ini masih belum update ya. Sedangkan kasus sembuhnya ada 2.275 dan kasus meninggal ada 186. Nah, terlebih dahulu kami ingin bertanya kepada Yai Hanif, mungkin lebih akrabnya disapa Yai Hanif, tentang bagaimana sih pandangan NU terhadap vaksinasi COVID-19 ini. Kira-kira dari NU sendiri terhadap vaksinasi ini menolak atau menerima, kira-kira seperti itu. Terima kasih, monggo untuk Yai Hanif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak diketahui bahwa PWNU sudah menerbitkan himbauan yang pada intinya kita semuanya, utamanya warga Nahdliyin, diharapkan berperan aktif dalam mensukseskan vaksinasi ini. Nah, ini saja sudah menunjukkan bahwa ya sangat mendukung. Ya, sangat mendukung. Kira-kira begitu. Selanjutnya Yai Hanif, bagaimana tentang pandangan Islam? Adakah dulu pada zamannya Rasulullah atau zamannya sahabat terjadi adanya wabah atau pandemi yang kita rasakan, yang seperti kita rasakan pada saat ini? Kira-kira pada waktu itu langkah-langkah bagaimana yang diambil oleh para sahabat dalam menangani wabah tersebut? Ataukah adakah dalil yang melegalkan adanya vaksinasi? Mungkin pada waktu itu pengobatan yang dilakukan secara massal. Kira-kira adakah dalil yang menjelaskan tentang itu, Yai? Terima kasih. Potongan hadis yang tidak saya baca secara lengkap itu ada di ujungnya, itu ujung hadisnya itu fatadawau wala tadawau biharamin. Itu kira-kira. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah menyampaikan ada penyakit, ada obat, dan berobatlah ketika terkena penyakit. Kemudian pesan Kanjeng Nabi, ya jangan berobat dengan sesuatu yang haram, gitu. Nanti kontraproduktif lah, kira-kira begitu. Ya. Nah itu jelas di dalam hadis yang disampaikan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, Yai. Mungkin nanti pembicaraannya lebih santai saja ya. Dan juga untuk para pemirsa, kami himbau mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang tema pada malam hari ini, yaitu perlukah kita melakukan vaksin atau menggunakan vaksin. Jadi mungkin ada pertanyaan yang ingin pemirsa sampaikan, silakan tulis komentar Anda atau pertanyaan Anda di kolom komentar yang ada di Facebook LTNNU Kabupaten Lumajang. Untuk Dr. Joni Subagio, nah ini yang ada di masyarakat kita terjadi adanya pro kontra tentang vaksin ya. Sebelumnya tentang COVID ini kan sudah mungkin 1 tahun ya dokter ya, tentang kasus COVID ini atau pandemi yang kita alami seperti saat ini sudah kira-kira 1 tahun. Pro kontranya di masyarakat itu ada yang percaya, bahkan sampai hari ini pun ada yang nggak percaya tentang COVID itu. Jadi kita belum masuk ke vaksin dulu, Pak Dokter. Kira-kira COVID-19 ini kan masyarakat ada yang percaya, ada yang enggak. Bahkan ada salah satu masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat yang mengatakan COVID ini hanya buatan pemerintah, buatan ini ya. Kira-kira validitas dari kasus COVID ini menurut pandangan panjenengan yang kita tahu panjenengan ada di ruang lingkup penanganan COVID ini. Mungkin
Seperti itu Pak Dokter. Kira-kira menurut pandangan jenengan tentang COVID ini kira-kira bagaimana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Pak Yai Hanif, Bapak Sahwal, selaku host dalam acara ini, kemudian para pemirsa sekalian. Memang kalau kita berbicara COVID itu selalu, bukan hanya COVID, semua hal yang baru selalu ada pro dan kontra. Betul. Ada yang setuju, ada yang menolak. Demikian juga COVID yang memang banyak kontroversial di COVID ini. Jadi kalau orang sudah masih ada yang beranggapan bahwa COVID itu tidak ada, saya kira sudah terlambat ya. Betul. Sudah istilah rak muda hari gini masih tidak percaya COVID itu hal yang naif dan cenderung dibuat-buat untuk selalu membuat satu kondisi oposisi terhadap pemerintah. Yang notabene pemerintah itu tentunya akan mensejahterakan rakyatnya di segala bidang, juga di dalam segi kesehatan. Jadi untuk COVID ini tadi sudah dilaporkan angka-angkanya, memang terus meningkat, di luaran itu meningkat. Tapi anehnya, kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Haryoto. Anehnya, kemarin pada saat kasus COVID di luar, maksudnya di luar Lumajang itu menurun, sempat itu ada menurun dari peaknya itu, justru di RSUD Haryoto meningkat. Nah sekarang ini di luaran meningkat, di RSUD Haryoto justru menurun. Jadi ini nggak tahu ada apa ya ini. Tetapi tetap kita antisipasi. Karena apa? Karena dengan meningkatnya kasus di luaran, kita juga tidak bisa leha-leha meskipun statistik kita mengatakan di RSUD Dr. Haryoto. Di RSUD Dr. Haryoto ya, menunjukkan bahwa ada penurunan kasus. Kita awal itu ada membuat ruang isolasi berapa? 26 TT tempat tidur. Meningkat, terakhir ini sudah 155 TT. Pada bulan-bulan September, Oktober, November itu peaknya, itu bisa selama 3 bulan, Desember juga itu penuh. Penuh semua. Selalu penuh atau hampir penuh. Sehingga bornya itu di atas 80%. Bed occupation rate, tingkat hunian daripada bed rumah sakit itu. Nah, begitu kita lihat data turun, kita tidak bisa semata-mata menganggap bahwa ini sudah turun di Haryoto. Bisa saja mungkin di tempat lain naik, tidak ke Haryoto, ke rumah sakit Haryoto. Tapi intinya begini, bahwa apapun kita harus lakukan untuk mencegah berkembang dan merajalelanya kasus COVID-19 ini ya. Apapun, kita sudah menerapkan prokes, protokol kesehatan. Itu harus dipatuhi, kita juga tahu ya. Kita sama-sama tahu di masyarakat itu tidak terlalu patuh pada prokes ini. Padahal itu diketahui bahwa virus ini belum ada obatnya. Virus ini belum ada obatnya. Obatnya itu hanya masih coba-coba saja. Yang pasti apa belum ada. Kadang-kadang dikasih antivirus, tapi juga meninggal. Antivirus yang harganya sampai 12 juta, 21 juta, ya orangnya meninggal juga. Ada lagi katanya dikasih konvalesen, plasma konvalesen. Sudah beberapa pasien kita kasih konvalesen juga sembuh, tapi ada juga yang meninggal. Jadi memang belum pasti, protokol pengobatannya belum pasti, sehingga prokes hukumnya fardu ain, harus dilakukan. Yaitu ini sederhana, hanya memakai masker, social distancing, menjaga jarak, cuci tangan yang sering, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga upayanya adalah tidak ada lain hanya vaksinasi. Jadi vaksinasi itu adalah membuat seseorang kebal terhadap penyakit baru ini.
virus ini. Jadi kebal. Jadi tujuannya nanti orang-orang kalau sudah banyak yang kebal semua, akhirnya akan terjadi herd immunity namanya. Jadi akan kekebalan yang komunal, yang berkelompok. Semua orang nanti kebal, istilah katanya, katenang diawakmu nek wis kabeh kebal. Virus ini loh. Semua masuk ke Pak Yai, mohon maaf, Pak Yai sudah divaksinasi, timbul kekebalan alamiahnya, tidak bisa masuk. Jadi akhirnya kalau semua orang kebal kan akhirnya kan bisa dibayangkan perjalanan penyakitnya. Beda dengan sekarang, orang-orang belum punya kekebalan, mereka yang punya komorbid dan lain sebagainya, cek des. Bahkan sekarang usia-usia meninggalnya usia-usia muda. Di bawah 50, 40, 30. Nakes-nakes itu banyak yang meninggal. Ya banyak yang juga sudah berumur, tapi yang muda-muda banyak yang meninggal karena COVID ini. Sehingga mau tidak mau harus dikebalkan orang itu terhadap penyakit ini. Caranya ya vaksinasi. Ya, caranya vaksin. Saya kira itu aja sementara. Terima kasih, itu paparan dari Dr. Joni tentang data tentang COVID-19 ini yang kita alami hampir 1 tahun ini. Untuk selanjutnya saya ingin ke Yai Hanif lagi nih. Yai Hanif, tentang kondisi masyarakat kita yang kita tahu hari ini ada banyak masyarakat kita kan hidup di era demokrasi, sehingga komentar apapun mereka susah untuk remnya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi tentang adanya COVID ini yang disebutkan oleh Bapak Dokter barusan, anjuran untuk mematuhi pemerintah dalam pelaksanaan protokol kesehatan dan juga pola hidup yang sehat dan lain-lainnya, kira-kira menurut pandangan Yai dalam Islam mematuhi anjuran dari pemerintah, kira-kira bagaimana dia? Oh ya, terima kasih. Pemerintah itu kalau kita lihat ada kaidahnya, tasarruful imam manutun bil maslahah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, imam dalam hari pemerintah itu mesti mengacu kepada kemaslahatan. Ya. Kesejahteraan tadi sudah disampaikan, kesejahteraan pemerintah itu berkeinginan untuk bagaimana masyarakat atau rakyatnya sejahtera. Nah, dalam konteks itulah maka kita baca satu ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, ya. Maka ada kewajiban kita untuk taat kepada pemerintah. Walaupun ini memang masih harus dijelaskan kewajiban seperti apa gitu. Kewajiban seperti apa. Kalau tadi Pak Dokter menyebutkan fardu ain, itu memang pada kondisi semacam ini beliau menyampaikan sudah fardu ain gitu untuk menggunakan protokol kesehatan gitu. Jadi ketaatan kepada pemerintah sesuatu yang harus memang. Sesuatu yang harus ya. Walaupun kalau kita kaji ayat itu misalnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, itu kata-kata ulil amrinya nggak ada wa atiunya. Yang ada atiunya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Di ayat yang lain atiullahnya ada, atiur rasulnya nggak pakai atiu gitu. Ini artinya bahwa tingkat ketaatan itu memang ya kepada Allah itu sangat tinggi sekali. Pemerintah karena manutun bil maslahah, dan kita mengetahui upaya-upaya pemerintah yang sungguh-sungguh menghadapi virus ini, wabah ini, salah satunya ialah pakai vaksinasi ini. Itu salah satu. Nah, kalau ini sudah merupakan satu kebijakan yang membawa kemaslahatan, ya kita sebagai masyarakat
terikat dan perlu taat memang kepada pemerintah gitu. Berarti memang dalam hal ini vaksinasi ini memang wajib hukumnya untuk diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia, kira-kira pandangannya seperti itu. Oke, berarti ada pendapat juga yang mengatakan bahwa pemerintah ketika memaksa rakyatnya untuk menggunakan vaksin ini melanggar terhadap hak asasi manusia. Kira-kira menurut pandangan panjenengan opini tersebut kebenarannya bagaimana, Yai? Iya, bahwa kita menerima vaksinasi atau tidak, ini sesungguhnya ya masih ada kriteria kan, siapa yang harus menerima vaksin, siapa yang tidak, sehingga kita tidak bisa mengatakan fardu ain yang berarti seluruh masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia harus divaksin. Tentu ada hal yang merupakan pengecualiannya. Ya. Cuman tadi kalau disebutkan apa tadi itu hak asasi gitu. Ya, memang hak asasi, seseorang itu mempunyai hak asasi untuk mau atau menerima untuk divaksin. Dan itu merupakan hak asasi, ya apa tidak, itu iya betul hak asasi menurut hemat saya. Tetapi yang tidak diperkenankan itu kemudian orang lain dipengaruhi untuk katakanlah menolak gitu. Saya kebetulan tidak perlu divaksin misalnya, kemudian mengajak orang lain untuk tidak menerima vaksin. Nah, ini yang nggak boleh tentunya. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Di Lumajang sendiri ini dapat jatah vaksin di angka 4.000 saja, Pak Dokter. Dan vaksin tersebut akan nyampe di Lumajang kira-kira pada bulan Februari. Kira-kira prioritas dari pemerintah dalam hal ini yang mungkin jadi pusatnya tentang COVID-19 ini kan ada di Rumah Sakit Dr. Haryoto juga. Kira-kira prioritas penerima vaksin ini mungkin adakah kategori yang barusan disebutkan oleh Kiai? Kira-kira siapa saja yang menjadi prioritas penerima vaksin ini? Ya, jadi untuk prioritas penerima vaksin itu, yang pertama tentunya nakes. Nakes itu diutamakan, kenapa? Karena nakes itu adalah garda terdepan dalam melawan wabah ini. Nek nakes wis gak ono, terus sapa sing kate ngobati? Itu logik bahwa nakes harus diutamakan. Kemudian pejabat publik, tentunya pejabat publik juga kan penting juga, artinya second line setelah nakes ya. Kemudian setelah itu tokoh-tokoh agama. Kemudian baru bergulir ke masyarakat umumnya. Jadi memang seperti itu untuk prioritas-prioritas. Untuk vaksin itu diprioritaskan juga umur 18 sampai 59 tahun. Ya karena umur 60 tahun itu kan kebanyakan sudah dengan komorbid ya. Penyakit-penyakit pemberat seperti jantung, diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Itu. Kalau sebelum umur berapa tadi batas maksimalnya? 18-59. Sampai 59. Nah, kalau sebelum umur 59 tetapi mengidap penyakit-penyakit yang kategori berat itu kira-kira apakah masuk dalam prioritas Tentunya tidak penerima? Ya. Jadi syaratnya yang menerima vaksin itu pertama harus sehat. Sehat itu bukan berarti sehat seperti atlet. Kalau itu fit ya, bukan hanya sekedar sehat tapi fit. Artinya dia terlatih, bukan itu, tapi sehat. Sehat itu artinya tekanan darahnya tidak di atas 140-80, tidak sedang mempunyai penyakit sesak, tidak ada penyakit jantung, komorbid, hipertensi dan lain sebagainya. Tidak ada penyakit diabetes mellitus gitu. Jadi kalau meskipun dia masih dalam kategori ring umur tersebut, tapi dengan penyakit-penyakit komorbid ya tentunya kita
tidak akan lakukan pada orang itu. Tentunya dengan pemeriksaan terlebih dahulu. Hamil ya, termasuk ya? Ya, nggih. 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 Ini sebelum lebih jauh kepada pembahasan tentang vaksinasi, saya ingin berbagi pengalamannya saja, Pak Dokter, dari panjenengan yang selama ini, yang sudah hampir 1 tahun ini menangani kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Lumajang. Kira-kira suka dukanya itu bagaimana, Pak Dokter? Apakah panjenengan juga pernah apa ya istilahnya, terdampak juga atau apa sih, kena virusnya ya, kayak gitu istilahnya, kayak gitu Pak Dokter? Kira-kira bagaimana lika-likunya masyarakat Lumajang ini, kooperatif atau lebih cenderung menyembunyikan kalau dia sudah terinfeksi dari kasus kasus COVID-19 ini? Ya, jadi pengalaman saya selama menangani COVID ini, kebetulan saya waktu itu jadi ketua gugus tugas COVID di RSUD Dr. Haryoto. Jadi pada awal masuk kasus itu adalah dari mahasiswa Lumajang yang sekolah di Cina. Itu ada sekitar 14 orang pulang itu sekitar awal-awal Februari. Itu datang dengan gejala dan kita belum punya pengalaman waktu itu. Namanya wabah itu mesti mendadak, tidak bisa diprediksi, emergensi dan lain sebagainya. Sehingga kita waktu itu hanya punya 2 ruang isolasi, itu pun di IGD. Jadi kira-kiranya tidak terlalu 100% memenuhi syarat untuk sebagai ruangan isolasi. Dalam perkembangannya berkembang, kita banyak pengalaman dengan benturan macam-macam, sehingga sekarang kita punya 115 ruang isolasi yang dalam tanda kutip bisa dikatakan memenuhi syarat. Ada yang bertekanan negatif, ada dengan ventilator, ada dengan atmosfer sky dan lain sebagainya, sudah memenuhi syarat. Cuman untuk yang saya alami, memang tidak semua ya, masyarakat itu banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita dalam hal sebagaimana yang sudah digariskan oleh pemerintah. Jadi kadang-kadang mereka didiagnosa sebagai COVID, mereka tidak mau terus pulang paksa. Ini kan membahayakan, sehingga merepotkan tenaga kesehatan baik di rumah sakit maupun di dinas kesehatan. Harus melakukan tracking, dilokalisir dan lain sebagainya. Jadi banyak suka dukanya, tetapi intinya ada sebagian kelompok masyarakat yang memang perlu effort yang lebih untuk menyadarkan akan pentingnya menghindari penyakit ini. Kerumunan-kerumunan di masyarakat masih sering kita lihat terjadi. Kita tidak menyalahkan sistemnya ya. Misalnya budaya kita, ada orang meninggal kan mestinya ditahlili. Nah, itu banyak beberapa kelompok masyarakat yang masih tidak menerapkan protokol kesehatan. Ya, sehubungan dengan kebiasaan atau adat istiadat, menikah juga banyak yang tidak memperlakukan prokes. Ini yang mungkin memberikan donasi terhadap berkembangnya penyakit COVID ini di Lumajang. Bicara tentang kerumunan dan juga budaya kita, budaya ngumpul-ngumpul, terutama warga NU sendiri, yang kita tahu seluruh kebiasaan yang dilakukan oleh NU itu kan budaya-budaya kumpul-kumpul, mulai dari tahlilan, selamatan dan macam-macam lah. Ini saya ingin nanya ke Yai Hanif. Beliau juga kebetulan juga termasuk Ketua MUI Kabupaten Lumajang, dan menanggapi tentang budaya kumpul-kumpul kita, Yai, terutama orang-orang NU ini, ya tahlilan ya kumpul, selamatan, istighosa, yasinan, ya, pokoknya macam-macam budayanya orang NU itu kumpul-kumpul. Nah, kira-kira anjuran dari MUI sendiri yang kita tahu hari ini sedang menghadapi pandemi, tentang budaya kita itu, adakah solusi atau himbauan yang lain?
yang lain. Kira-kira bagaimana Yai? Terima kasih. Terima kasih. Kumpul-kumpul itu bagus itu ya, bagus gitu. Dan melihat perkembangannya mereka juga semakin sadar bahwa jaga jarak, pakai masker itu hal yang penting gitu. Dan tapi kita tidak bisa melihat atau mengharapkan sampai 100%. Tapi yang jelas bahwa kesadaran itu ada. Ya, tentunya harapan kita lebih ditingkatkan lagi karena apa yang dikatakan Dr. Joni tadi bahwa menerapkan protokol kesehatan itu hal yang penting itu di samping vaksin, tapi menerapkan itu juga hal yang penting. Jadi saya pikir bagus kok kumpul-kumpul itu. Cuman ketika kondisinya seperti ini, mereka juga menyadari harus membatasi. Akhirnya di cancel kadang-kadang itu apa acara pernikahan, bahkan seperti tadi ada undangan tahlilan 1000 hari dibatasi hanya 16. Yang 100 berkat itu diantar mereka. Nah ini satu bentuk kesadaran walaupun kita belum melihat 100%, tapi hal ini adalah hal yang positif ini. Ya. Berarti memang dari masyarakat kita, lebih khususnya masyarakat Lumajang tentang kesadaran menjaga kesehatan atau melawan COVID-19 ini itu cukup tinggi ya berarti ya. Lah, mungkin adakah himbauan spesifik yang dikeluarkan oleh MUI tentang budaya kita, budaya kumpul-kumpul misalnya ketika mengadakan tahlil, terpaksa mengadakan tahlil dengan mengundang tetangga-tetangga, adakah himbauan untuk secara spesifik MUI Lumajang mengeluarkan himbauan menggunakan masker, tuan rumah wajib menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan juga air. Adakah himbauan secara spesifik seperti itu Yai? Terima kasih. Sedetail itu tidak ada atau kita tidak pernah menerbitkan itu, tetapi di awal-awal begitu ada fatwa-fatwa yang bahkan fatwa ini menyangkut bagaimana pelaksanaan ibadah itu kita sampaikan. Ya, maklum ini sudah sekian bulan pandemi itu WHO menyatakannya kan mulai Maret gitu ya. Maret. Jadi memang lama, sudah hampir 1 tahun ini dilihat dari atau dihitung dari pernyataan WHO tentang pandemi ini. Ya, mereka di satu tempat ada yang akhirnya menjadi satu kebiasaan baru. Mereka membuat jarak, itu kebiasaan baru, membuat masker, mengenakan masker, itu budaya baru dan ini bagus walaupun masih perlu himbauan, terutama saya pikir adalah contoh ya. Contoh dari ya para pemimpin formal atau non formal di masyarakat, itu hal yang perlu itu. Ya. Terima kasih. Mungkin ini ke Dr. Joni lagi. Saya ingin bertanya, adakah harapan di masa yang akan datang COVID-19 ini bersih secara keseluruhan sehingga kita bisa hidup normal kembali? Ya, sholat berjamaah tidak berjarak lagi, terus kumpul-kumpul seperti yasinan, tahlilan dan lain-lain kita bisa lakukan secara normal lagi sebelum adanya COVID ini. Kira-kira adakah di masa yang akan datang harapan seperti itu akan bisa kita nikmati lagi? Ya, kalau bicara harapan tentunya ada harapan. Setiap harapan sekecil apapun tentunya ada. Cuman kalau melihat perkembangan dunia ini, kalau orang bilang sudah mendekati akhir zaman dunia itu, memang nanti pola-pola penyakit ke depan bentuknya adalah semacam ini. Pola-pola penyakit semacam ini yang akan banyak bermunculan ke depan, sehingga ya penyakit karena virus yang sedemikian dahsyat, jadi nanti polanya seperti itu. Tentang masalah-masalah misalnya akan kembali normal itu, ya kita cuman bisa berharap, mudah-mudahan ya. Kalau memastikan, karena ada yang memprediksi
virus ini akan masih panjang perjalanannya. Makanya kita lihat setelah dilakukan vaksinasi massal ini bagaimana nanti respon penyakit ini terhadap kekebalan tubuh manusia. Kira itu. Oke, jadi memang harapan itu akan selalu muncul. Ya, harapan ini juga tentunya harus diimbangi dengan usaha kita. Ya, masyarakat secara luas harus dalam hal ini harus menyadari betul tentang arti penting menjaga kesehatan, pola hidup sehat, dan juga menerima adanya vaksinasi ini agar nantinya kita bisa kembali hidup normal lagi. Nah, secara hukum fikih, Yai Hanif, kira-kira ini kan tidak menentu jangka waktu yang akan kita lalui tentang adanya COVID ini, pastinya juga merubah terhadap fikih, tata cara bagaimana cara kita sholat. Yang dulunya kita sholat itu wajib hukumnya untuk softnya diluruskan, dirapatkan. Hari ini kan renggang-renggang dan lain-lain. Kira-kira bagaimana pandangan menurut Kiai? Kalau soal renggang, soft, rapat, itu sudah pernah disampaikan melalui fatwa MUI. Iya, memang bahwa yang afdol itu rapat, yang afdol itu tidak berjarak. Tapi dalam kondisi seperti ini, fadilah-fadilah itu tidak hilang. Okay, nah ini, tapi hemat saya ada sesuatu yang kurang sungguh-sungguh sekarang ini masyarakat atau umat Islam melakukannya, yaitu apa? Doa, karena ya doa itu satu bagian dari ikhtiar. Ada ikhtiar, kalau tadi itu vaksinasi adalah ikhtiar lahiriah, ikhtiar batiniah ini juga perlu digenjot juga, perlu dilakukan juga. Nah, nampaknya ikhtiar batiniah ini tidak seperti di awal-awal dahulu. Nah, buktinya apa? Dulu kunut nazilah itu begitu seringnya, sekarang agak jarang itu. Tapi alhamdulillah di sebagian tempat masih tetap melakukan kunut nazilah. Ini kan bagian dari ikhtiar batin. Kemudian ada pujian-pujian yang li khomsatun utfi biha, dan itu sudah agak jarang karena sudah bosan mungkin. Tapi ini harus dilakukan, menyeimbangkan atau seimbang dengan upaya-upaya lahiriah. Ini perlu ini. Ya. Jadi memang lebih penting ikhtiar kita dalam berdoa daripada kita masih meributkan bagaimana hukum tentang perubahan tata cara beribadah kita yang kita alami selama pandemi ini. Kira-kira kan seperti itu ya. Selanjutnya saya ingin ke Dr. Jani lagi ya, tentang ini informasi yang terbaru yang beredar cukup luas di masyarakat tentang ini bisa ditepis ini hoax atau bukan hoax, kira-kira kayak gitu. Secara kesehatan, vaksin Sinovac ini ya, nama dari vaksin COVID-19 ini belum melakukan uji klinik tahap ketiga. Apa tidak membahayakan terhadap masyarakat? Nah, ini informasi ini masih beredar cukup luas di masyarakat. Kira-kira bagaimana menurut pandangan jenengan, Pak Dokter? Jadi untuk vaksin yang akan diberikan di Indonesia itu bermacam-macam. Salah satunya Sinovac yang sudah datang terlebih dahulu. Sinovac ini produk Cina. Produk Cina dalam melakukan atau dalam membuat vaksin itu ada proses yang harus dilalui. Ada uji klinis 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Pertamanya nanti diisolasi dulu dari cara pembuatannya, kemudian dicobakan dulu bukan ke manusia, ke hewan. Ini kalau Sinovac kalau tidak salah dicobakan dulu di selnya ginjal monyet, dicobakan di monyet dan lain sebagainya. Ada beberapa tahapan yang secara logiko-empirik, secara logik itu memang aturannya seperti itu. Beberapa tahapan yang rumit. Nah, uji klinis juga termasuk tahapan berikutnya. Ada sampai 3 kali uji klinis. Nah, karena ini mungkin keadaan emergensi darurat ya. Jadi untuk tahap ketiganya, tahap 1, 2 ini sebetulnya sudah mewakili lah.
sudah mewakili efikasi atau keefektifan daripada vaksin ini. Tahap ketiga itu adalah suatu rangkaian standar daripada vaksin untuk bisa dipasarkan, dicobakan kepada manusia. Nah, sembari ini berjalan, ini juga sudah berjalan tahap tiganya. Ini nanti tahap ketiga itu ada yang sudah selesai, tapi artinya belum sesuai sampling, syarat sampling yang diwajibkan. Jadi artinya ini adalah tahapan-tahapan ini adalah satu komponen kecil dari seluruh rangkaian pembuatan vaksin yang rumit. Sehingga kalau sudah tahap 1, tahap 2 rasanya kok arahnya kan tidak akan terlalu berbeda. Tapi dari sisi ilmiah ini memang harus valid, harus akurat, harus selesai. Saya kira pemerintah juga tidak gegabah. Contohnya Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan contoh sebagai orang pertama yang menerima vaksin. Tuh. Beredar luas tentang hoax adanya vaksin ini. Ada beberapa hoax yang sudah kita himpun, yaitu vaksin tidak aman dan memiliki efek samping yang merugikan terhadap tubuh kita. Yang kedua, adanya informasi hoax, yaitu vaksin tidak alami secara komposisinya mungkin seperti itu. Yang ketiga, adanya menyebabkan autisme. Hoax tentang vaksin ini juga ada yang menyebutkan bahwa vaksin ini menyebabkan asma dan alergi. Dan yang terakhir, mengandung pengawet yang beracun. Lah, ini hoax ini beredar masif di masyarakat. Himbauan dari tenaga medis atau dari pemerintah sendiri dalam melawan hoax atau mengetahui indikasi berita ini hoax atau tidak, adakah sumber referensi yang bisa dijadikan tolak ukur dalam informasi vaksin ini menurut panjenengan bagaimana, dokter? Jadi di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu memang ada dua kubu ya untuk vaksin ini. Ada kubu yang menerima, ada kubu yang menolak. Ada satu presentasi dari, saya lupa dokter siapa, itu beliau mengatakan bahwa dia membuat list. Ini orang-orang yang menolak di tingkat dunia. Nama-namanya itu sudah ada di situ. Jadi kalau artikel atau jurnal ilmiah yang berasal dari orang-orang ini mesti isinya selalu tidak sesuai, karena memang dia sudah berangkatnya memang tidak setuju dengan vaksinasi. Saya lupa, ada nanti bisa dicari itu. Siapa aja. Kalau berita ini sumbernya dari ini, jelas itu hoax. Di Indonesia juga begitu. Di Indonesia juga banyak juga yang hoax yang timbul itu. Ada yang katanya vaksinnya itu sebetulnya dikasih microchip, disuntikan di microchip supaya orang-orang itu bisa termonitor. Ada juga yang katanya bisa memperbesar alat kelamin sampai 3 inci. itu hoax. Itu 8 cm. Itu bukan hanya harus punya basic kesehatan, basic perawat atau basic dokter untuk tidak mempercayai itu. Orang awam pun juga saya kira sudah gampang sekali bahwa itu hoax. Mana mungkin ya dalam tempo segitu disuntik sekali aja bisa 3 inci bertambah besar kan? Orang pun ya sudah akan menolak hal semacam itu. Ngaten Berarti memang secara kandungan dari vaksin ini memang istilahnya kandungannya memang alami dan juga tidak membahayakan terhadap tubuh kita, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ada 2 jenis vaksin, pembuatan vaksinnya. Yang pertama itu secara pembuatan yang memang sudah lazim mulai dari dulu ditemukannya vaksin polio pertama kali oleh Jonas Salk kalau tidak salah. Itu seperti itu. Jadi bakteri yang dilemahkan atau dimatikan. Itu vaksin, mungkin di pelajaran SD kan atau SMP SMA sudah dijelaskan. Vaksin adalah
Kuman penyakit yang dilemahkan atau dimatikan. Memang seperti itu. Jonas Salk dulu menemukan seperti itu. Jadi bahan dasarnya vaksin itu ya dari kumannya itu sendiri. Betul. Dari kuman itu, kumannya dilemahkan, ada suatu sistem pelemahan kumannya atau dimatikan. Kalau yang corona ini, vaksin yang Sinovac ini, itu dia dimatikan. Kemudian dibuat vaksin dengan ada tambahan zat-zat aluminium dan lain sebagainya sebagai pemacu untuk memberikan antibodi. Kemudian disuntikan ke tubuh manusia, diharapkan manusia itu membentuk antibodi untuk melawan kuman kalau dia masuk. Jadi di antibodi manusia itu ada dua, ada satu prosesnya mengenali. Jadi dikenali. Setelah kenal, ya seperti tentara-tentara seperti Intel itu kan gitu. Ibaratnya itu tentara di dalam tubuh, tentara itu kan gitu. Ada musuh diserang kan? Musuh diserang. Tapi taunya ini musuh atau teman, kan harus diinteli dulu. Intel yang bergerak. Oh iki konco, iki musuh. Sehingga tidak salah tembak. Nah seperti ini juga. Jadi begitu ada vaksin yang dilemahkan, dia tidak memberikan efek ke tubuh karena sudah mati. Tapi dikenali, oh ini musuh kita itu seperti ini. Sehingga nanti antibodi yang terbentuk itu berdasarkan pengenalan ini. Gitu. Jadi begitu virus beneran masuk, dia sudah kenal, loh iki sing kate kita matikan ini. Gitu. Itu satu. Yang kedua, melalui sistem mRNA namanya. Ada DNA itu deoksinukleat asid, asam, itu penyusun protein tubuh yang paling dasar. Jadi itunya di kodenya sama, ini biasanya yang terkenal adalah dari produk Pfizer ya, Pfizer sama BioNTech. Ya, dari Jerman itu yang menemukan orang Muslim, keturunan Turki tapi dia besar di Jerman. Pfizer, dia punya efikasi sampai 95%, efektivitas, keakuratan vaksinnya itu. Itu sistemnya lain. Yang Pfizer ini sistemnya lain. Dia mengenkripsi atau memanipulasi kode genetik daripada virus itu, sehingga virusnya jadi tidak ganas lagi. Cukup menarik ya pembahasan kita pada malam hari ini. Untuk penonton setia kita, untuk pemirsa, jangan lupa di-share ya ke grup keluarga, karena ini informasinya penting sekali terhadap informasi tentang vaksin maupun COVID-19, biar kita bisa berbagi kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan lupa di-share dan juga di-like di Facebook LTNNU dan juga PCNU Kabupaten Lumajang. Ini saking menariknya, ada pertanyaan dari pemirsa kita yang ada di rumahnya mungkin. Ini dari Parikesit Arya. Oh, ini namanya keren kayaknya Pak Dokter. Ini mungkin spesifik bertanya kepada jenengan. Mau tanya, vaksin COVID-19 itu ada berapa varian dan harga? Untuk yang divaksinasi kepada masyarakat secara umum, yang harganya kira-kira berapa? Mengutip dari apa ya istilahnya, statement dari beberapa tokoh bahwa sebenarnya negara itu harus hadir untuk masyarakatnya, dan juga negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Jadi dari vaksin COVID-19 ini ada berapa varian harga? Kira-kira yang diprioritaskan kepada masyarakat ini harga berapa, atau memang bisa jadi gratis? Yang diharapkan masyarakat kan kira-kira kayak gitu. Monggo Pak Dokter, mungkin ada informasi lebih detail terkait hal ini. Kalau variannya banyak ya. Ada yang Sinovac, ada Moderna, ada Pfizer. Kemudian ada lagi nih AstraZeneca. Ada juga yang rencananya dibuat oleh Indonesia sendiri, vaksin merah putih namanya. Kira-kira nanti akhir 2021 bisa di launching ya. Ini saya juga dapat beberapa data. Ada yang dari Cina itu juga Sinovac,
kemudian Pfizer, Moderna itu. Tapi prinsipnya vaksin-vaksin ini dua bekerjanya atau tata cara bekerja seperti yang saya jelaskan tadi itu. Ada dua. Ya, yang seperti konsep lama, yaitu vaksinnya dilemahkan atau dimatikan, dan yang satunya lagi. Kemudian untuk harga ini saya tidak tahu kalau harga berapa, ya. Cuman mudah-mudahan saya enggak salah info ya. Kayaknya nanti gratis ini. Mudah-mudahan enggak salah info. Memang yang disuntikkan ke presiden itu jelas gratis itu. Oh, okay. Berarti yang disuntikan ke presiden itu yang akan diberikan kepada masyarakat, bukan yang kualitasnya tinggi yang kira-kira kan kalau di media itu harganya ada yang sampai kisaran 2 juta, ada yang bisa melebihi itu juga. Ya kita tahulah dengan adanya pandemi ini perekonomian masyarakat Indonesia itu cukup lemah sekali, banyak terdampak. Khawatir tidak bisa terbeli oleh masyarakat dengan kualitas yang bagus. Mungkin memang harganya bervariasi harga belinya, tapi tentunya pemerintah akan mengupayakan yang sebaik mungkin untuk masyarakat. Kayaknya gratis kayaknya ya, tapi coba nanti kita kulik lagi informasinya. Cuman memang seperti yang dari Pfizer, yang dari Jerman itu memang mahal harganya karena prosesnya memang sulit, prosesnya mahal. Dia harus disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius. Jadi dia efikasinya 95%, tapi juga ada kelemahannya penyimpanannya itu. Jadi di atas minus 70 derajat Celcius dia sudah tidak efektif lagi. Tidak bisa hidup di atas itu. Tapi kalau yang Sinovac ini, yang produk Cina ini tidak perlu disimpan disimpan di suhu kamar aja, di dalam temperatur tidak usah 0 derajat, ya seperti penyimpanan vaksin-vaksin biasa antara 4 derajat dan lain sebagainya. Sehingga bisa disimpan lebih gampang. Dan meskipun efikasinya tidak sebesar Pfizer, tapi WHO sudah memberikan catatan bahwa efikasi atau tingkat efektivitas vaksin itu asal sudah di atas 50% itu sudah layak gitu loh. Jadi kadang-kadang dari penelitian laboratorium efikasinya itu juga bukan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Tapi begitu dia sudah di atas 50 sudah layak untuk diberikan. Jadi itu informasi yang cukup valid yang bisa kita terima pada malam hari ini. Jadi tentunya masyarakat Lumajang dan juga masyarakat Indonesia secara umum tentang adanya vaksin ini, kita juga wajib mematuhi anjuran dari pemerintah dan janganlah kita buat informasi-informasi hoax atau mengajak yang nggak benar kayak menolak vaksin dan lain-lain. Tentunya menurut benar katanya Yai Hanif barusan bahwa pemerintah akan bekerja semaksimal mungkin, bekerja yang terbaik untuk rakyatnya, tidak akan untuk mencelakakan rakyatnya, kan kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan kedua, ini lebih spesifik lagi ke Dr. Joni ya. Ini tentang rumah sakit umum daerah yang lebih spesifik. Pertanyaan dari Jainal Abidin Mustafa. Banyak calon pasien ketika mau masuk RSUD Lumajang langsung disodori kertas agar mau tanda tangan bahwa pasien tersebut menderita COVID-19. Ini gimana? Belum apa-apa sudah divonis COVID-19 lah. Ini mungkin bisa diluruskan tentang prosedur pasien masuk ke RSUD Dr. Haryanto itu secara prosedural kira-kira bagaimana agar tanggapan dari masyarakat bahwa baru masuk sudah COVID. Ini beredar luas di masyarakat. Ojo nang rumah sakit, moro-moro COVID, moro-moro corona. Nah, kira-kira menurut standar pelayanan yang di sana itu bagaimana, dokter? Jadi begini, itu juga berangkat dari antisipasi kita terhadap sikap masyarakat. Masyarakat itu rata-rata tidak mau di-COVID-kan. Jadi perlu diketahui bahwa kita itu ada protokol untuk penentuan dia COVID apa tidak. Sudah ada itu dari Kemenkes. Ada protokolnya.
Jadi tidak bisa kita semata-mata tanpa bukti-bukti pasti tiba-tiba meng-COVID-kan. Ini kita bisa kena sanksi nanti. Bukan hanya ini, nanti kita dipertanggungjawabkan baik dari segala sisi medis maupun dari sisi non medisnya seperti masalah keuangan. Itu tidak gampang prosesnya. Jadi kalau misalnya kita meng-COVID-kan orang, itu kita harus bertanggung jawab nanti dalam pemeriksaan inspektorat, pemeriksaan BPK, pemeriksaan verifikator. Banyak tahapnya. Jadi tidak sembarangan kita. Sudah ada aturannya dari Depkes. Misalnya yang pertama untuk kategori suspek. Suspek itu dia harus sudah tinggal di daerah dia punya gejala ISPA mulai yang ringan sampai yang berat. Gejala ISPA itu bisa mulai batuk sampai sesak nafas, sampai batuk yang berdahak dan lain sebagainya. Satu. Kemudian secara radiologis diperiksa, memang gambaran ronsennya itu ada gambaran pneumonia. Kemudian begitu di swabnya harus positif. Kalaupun swabnya negatif, itu masih masuknya namanya suspek, terduga. Dan perlakuannya harus perlakuan COVID, karena COVID ini sangat menular. Nah ini yang terjadi di masyarakat. Begitu mereka divonis itu, mereka tidak mau. Padahal kita tidak sembrono memberikan diagnosis itu. Banyak tahapannya. Nah, karena masyarakat rata-rata setelah diagnosa COVID, sudah dilakukan pemeriksaan, itu kan keluar duit. Kita kan sudah mengeluarkan biaya dengan ronsen itu kan berapa itu biayanya. Kemudian laboratoriumnya berapa. Reagen-reagen untuk meriksa itu kan mahal-mahal harganya. Nah, pada saat dikeluarkan diagnosa, Tuan X misalnya, itu COVID, mereka langsung pulang, tidak mau bayar. Kan kerugian di kita. Lama-lama kalau begini terus kan ambruk rumah sakit kita ini. Memang kita punya misi, tidak seperti rumah sakit swasta, kita ada misi adalah pengabdian masyarakat. Cuman memang kalau semuanya begini kan ambruk nanti rumah sakit. Kalau rumah sakitnya tutup, yang rugi kan masyarakat, mau kemana nanti? Itu. Jadi kita buat satu form untuk supaya pernyataan kalau ternyata dia COVID tapi tidak mau menerima COVID, harus kita sanksi karena kita sudah terlanjur mengeluarkan banyak biaya juga. Belum lagi hazmat yang dipakai petugas. Petugas pakai hazmat itu menderita lahir batin loh. Jangan dianggap itu gampang. Mereka pakai hazmat itu berat, panas. Bayangin, dia berlapis-lapis. Seperti pakai plastik yang berlapis-lapis selama 4 jam, 5 jam. Kadang-kadang dia bisa semaput atau bisa pingsan karena dehidrasi. Pakai hazmat itu suatu penderitaan tersendiri. Jadi tidak gampang mendiagnosa orang COVID, merawat orang COVID tidak gampang. Sehingga kita butuhkan partisipasi masyarakat, manutlah kepada kita. Percayalah kepada kita bahwa kita tidak akan menyengsarakan orang. Kalau memang kita harus mendiagnosa COVID dan dia definitif COVID, ya harus diterima. Terutama di awal-awal dulu. Tapi untuk pembiayaannya memang gratis ya pasien COVID ini? Kalau dia terindikasi COVID atau positif COVID itu ditanggung oleh dana Kemenkes, gratis semua. Nah, tapi kalau dia ini juga repot juga, Mas, ini repot juga karena untuk sampai gratis itu ada berapa syarat? Ada syaratnya. Jadi kalau dia ada gejala, positif gejala ya batuk-batuk, sesak dan lain sebagainya, itu positif ya, berarti masuk satu syarat. Syarat kedua harus ada pneumonia, jadi gambaran radiologinya itu harus memberikan gambaran pneumonia. Kalau ada gambaran masuk 2 syarat sudah. Syarat ketiga laboratorium, harus ada leukopenia, trombositopenia dan lain sebagainya. Kalau itu ada berarti masuk syarat ketiga. Syarat keempat harus swabnya positif. Kalaupun nanti swabnya negatif masih bisa ini, tapi dia kategorinya suspek, bukan confirm. Tapi kalau dengan swab positif sudah masuk confirm, gitu.
Itu syarat-syaratnya. Begitu syarat ini lengkap, dana COVID dari Kemenkes akan turun. Tapi kalau ini tidak lengkap, tidak akan turun dananya. Padahal kita sudah mengeluarkan banyak dana kan? Sudah untuk ronsen itu berapa itu? Terus untuk labnya berapa sudah? Tapi ternyata swabnya negatif ya, atau gejalanya tidak mendukung. Sama verifikator tidak diluluskan. Ya kita rugi karena kita sudah mengeluarkan banyak tapi tidak akan diganti oleh dana Kemenkes itu. Sehingga kita hati-hati sekali itu. Jadi seperti itu, Mas Zainal Abidin. Jadi rumah sakit umum atau rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang itu tidak serta-merta mengcovidkan orang. Jadi memang selain biayanya juga mahal, proses yang dilalui juga cukup panjang dalam. Yang lebih berat lagi pemeriksaannya nanti. Evaluasinya karena harus melalui verifikator, harus melalui inspektorat, melalui BPK, melalui kementerian. Ini nanti yang akan jadi verifikator dilihat. Kemarin aja kita sudah harus mengembalikan dana. Karena BPK melihat ini tidak sesuai. Jadi kita takut juga. Iya, betul. Kalau artinya kita gampang mengcovidkan, nanti pertanggungjawabannya ke badan-badan ini, 4 badan ini bagaimana? Iya, betul. Itu. Jadi memang mungkin. Susah, Tidak mungkin. Tidak mungkin lah rumah sakit juga akan mengcovidkan masyarakat pasiennya, karena proses yang dilalui juga cukup panjang, sehingga ada juga indikasi kerugian yang akan dialami oleh rumah sakit umum. Jadi informasi yang seperti itu yang hari ini beredar luas di masyarakat, dari adanya pengajian malam Selesaan ini banyak hikmah yang kita ambil, sehingga kita harus sharing lah dengan orang-orang terdekat kita, sehingga rumah sakit itu memang tidak serta-merta memvonis pasien terdampak COVID-19. Nah, selanjutnya dalam hal penanganan COVID-19 ini tentunya ada himbauan yang perlu kita lakukan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita agar minimalisir kita terjangkit COVID-19 ini. Yang kedua, cuci tangan pakai air dan sabun, dan tentunya gunakan masker jika batuk dan pilek. Konsumsi makanan sehat dan bergizi, terutama buah dan sayur. Dan yang terakhir, segera periksa kesehatan ke puskesmas terdekat jika muncul gejala. Jadi monggo kita sayangi orang-orang terdekat kita. Mungkin yang masih muda merasa sudah terkontaminasi atau terindikasi COVID. Nah, tetapi ketika kita pulang ada orang tua kita di sana, sehingga mungkin sistem kekebalan tubuhnya tidak sama dengan kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri Anda ke puskesmas terdekat. Selanjutnya Yai Hanif, kita kembali lagi. Himbauan kepada masyarakat yang menolak vaksin, bagaimana kira-kira Yai? Kan ada masyarakat yang secara tegas, kalau pemerintah maksa saya untuk pakai vaksin ini melanggar HAM lah. Selanjutnya, seumpama vaksin dari bahannya yang tidak halal, apa masih tetap bisa pakai buat obat? Nah, kira-kira kayak gitu. Monggo Yai. Ya, terima kasih. Vaksin Sinovac yang kemudian pada tanggal 11 Januari itu muncul fatwa, ini sebenarnya satu proses yang panjang. Bio Farma itu sudah mengajukan untuk dilakukan untuk sertifikasi halalnya vaksin ini itu sejak Oktober. Dan aturan-aturan yang ada, pelaku usaha ini mengajukan permohonan kepada BPJPH, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal. Nah, ini diajukan dan itu diperiksa kelengkapan permohonannya. Setelah itu diterima oleh BPJPH, baru kemudian BPJPH menetapkan siapa pemeriksa halalnya.
Oh ya, siapa yang memeriksa ini? Jadi ada BPJBH, ada pemeriksa halal, dan kebetulan yang mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan halalnya vaksin ini adalah LP POM MUI yang dulu mengeluarkan sertifikat halal itu. Makanya sertifikat halal itu kan masih logonya masih MUI itu yang lalu-lalu itu. Tapi sekarang kan dominasinya adalah BPJBH kan. Nah, setelah itu disampaikan urutannya saya ulang kembali, dari pelaku usaha dalam hal ini Bio Farma mengajukan kepada BPJBH, BPJBH kepada LPH, dan LPH ini yang melaksanakan adalah LP POM MUI itu sejak Oktober. Dan mereka ini melakukan pengkajiannya sampai ke Cina sana, karena untuk menentukan halal dan suci itu prosesnya dilihat, bahan bakunya juga diperiksa, dan kemudian mereka sudah bisa membuat laporan, dan laporannya disampaikan kepada BPJBH. Kemudian selanjutnya BPJBH itu menyampaikan hasil ini untuk dimintakan fatwanya kepada MUI, Komisi Fatwa. Dan itulah yang kita ketahui tanggal 11 Januari kemarin itu kemudian muncul atau terbit fatwa MUI mengenai halal dan sucinya vaksin Sinovac. Baru kemudian tanggal 12 itu kemudian BPJBH menerbitkan sertifikat halal untuk vaksin Sinovac itu. Jadi yang sudah dikaji oleh MUI dan kemudian keluar fatwanya itu adalah vaksin Sinovac. Ya. Oleh karena itu saya pikir umat Islam khususnya ya tidak menjadi perlu ragu, karena ini sudah dikaji sekian lamanya oleh para ahli. Di sana ada ayat-ayat Al-Qur'annya, di sana ada hadis-hadisnya, di sana ada qawaid fikhiyahnya, di sana ada pendapat para ulama, sampai kepada kesimpulan bahwa vaksin Sinovac itu suci dan halal. Tapi masih ada satu lagi, dari, sebenarnya bukan hanya itu, ada beberapa. Kemudian boleh digunakan oleh umat Islam sepanjang itu tidak membahayakan dan seterusnya kira-kira. Ini artinya bagaimana nanti seseorang itu perlu vaksin atau tidak, ini kelayakannya bagaimana kata medis gitu, layak nggak orang ini. Kalau tadi misalnya kita sebut orang yang hamil, walaupun vaksin ini halal, vaksin ini suci, tapi tidak layak bagi orang yang hamil misalnya, atau orang-orang tertentu tadi itu yang disebutkan. Nah ini kelayakannya ini yang merupakan kerjasama antara ya kita semuanya. MUI tadi sudah menerbitkan itu, kemudian BPJBH sudah menerbitkan sertifikat halal untuk vaksin ini. Tinggal kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan lebih lanjut, seseorang itu perlu atau tidak menerima vaksin, kan gitu kan ya? Ya begitu Pak Dok ya? Iya, begitu kira-kira. Jadi memang proses dalam menghukumi vaksin ini cukup panjang yang dilalui oleh MUI dan juga tenaga medis atau kedokteran dalam menganalisa vaksin COVID-19 ini. Jadi tidak serta-merta ya. Jadi penonton biasanya kan semuanya itu dibuat mudah lah dalam berkomentar. Oh ini dari Nyun Sewu, ini vaksin dari Cina, pasti haram dan lain-lain. Jadi kita perlu tahu dulu bagaimana prosesnya dalam MUI ini dalam menghukumi vaksin ini ya, dan dapat disimpulkan bahwa menurut Yai Hanif barusan melalui proses yang panjang barusan,
bahwa vaksin COVID-19 ini selain halal juga suci, gitu berarti ya. Berarti bisa digunakan untuk umat Islam secara keseluruhan. Nah, namun ini ada pertanyaan yang mungkin di luar dari pembahasan kita COVID-19, namun masih dalam tema pengobatan ini, yai. Pertanyaannya yaitu, Nyun sewu, saya baca lagi. Ini pertanyaannya, berobat pakai benda haram, apakah diperbolehkan? Contohnya gudiken itu berobatnya makan tupai atau macam-macam lah yang dalam tanda kutip itu diharamkan secara hukum Islam. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Yai? Ya, secara normal atau dalam kondisi normal, tadi hadis di awal tadi saya sudah bacakan, fatadawau wala tadawau biharomin, ya. Jadi Kanjeng Nabi udah pesen, ya berobatlah, carilah obat, tapi jangan cari atau jangan sesuatu yang haram untuk dijadikan obat, gitu. Nanti kontraproduktif, kira-kira begitu. Ini kondisi normal loh, ini kondisi normal, ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau memang obatnya tidak ada lagi, berarti bagaimana, Kiai? Ketika tidak ada lagi alternatif, itu kan Al-Quran sudah menyatakan, famaniturra ghairu baghi wala adin dan seterusnya, atau ayat-ayat yang senada dengan itu. Ya, ketika tidak ada, bangkai pun bisa menjadi halal kan, begitu kira-kira. Ya, padahal standarnya bangkai itu haram kan, gitu. Tadi dalam kondisi tertentu. Tapi ketika itu adalah secukupnya harus. Ya, betul. Oke, jadi kita tidak bisa membuat semudah itu ya dalam menghukumi tentang pengobatan ini. Misalnya kayak tadi, baru kalau semua obat sudah digunakan yang halal-halal ini ya, kayak tadi penyakit kulit barusan yang disebutkan penanya itu. Wah, kalau obat-obat yang sudah dianjurkan secara kedokteran barusan itu sudah tidak mempan dan solusi terakhirnya barang yang haram itu tadi, nah itu baru bisa diperbolehkan dengan syarat seperti itu kan. Atau begini, kita kan tidak hanya mengenal mazhab Syafi'i misalnya, ya, mazhab yang lain mungkin ada yang tidak mengkategorikan itu haram misalnya. Nah, disinilah perbedaan itu membawa rahmat, gitu. Rahmat. Contoh dalam bermuamalah misalnya, kalau seseorang mau menjual kacang yang masih ada di tanah, itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i kan jangan, ini nanti terjadi kerugian yang dikhawatirkan. Tapi mazhab yang lain kan memperkenankan, kalau itu prediksinya oleh ahli kan ya bisa aja, gitu. Jadi ini artinya bahwa kita tidak sempit di dalam beragama, karena ada juga yang kita kenal dengan mazhab yang lain, mungkin di sana kita bisa mengambil hikmahnya, gitu kira-kira. Ya. Menarik sekali. Ini ada pertanyaan terakhir ya, karena pembahasan kita sudah cukup panjang dan juga sudah cukup lengkap barusan tentang vaksin dan juga COVID-19. Ini ada pertanyaan terakhir dan juga cukup menarik untuk dijawab, yaitu dari Mas Tom Sianidae. Nama Facebook itu macam-macam memang Pak Dokter ya. Ini saya khawatir salah juga menyebutkan, tapi menurut versi saya kayak gitulah. Berapa lamakah vaksin ini bisa melindungi dari virus COVID-19? Apakah perlindungannya berlaku dari waktu ke waktu seperti vaksin flu yang hanya bertahan beberapa bulan saja? Nah, menurut panjenengan kira-kira bagaimana? Jadi untuk vaksin ini itu pemberiannya bervariasi tergantung jenis vaksinnya, tapi rata-rata antara yang pertama sama yang kedua itu antara 14 hari sampai 28 hari. Jadi ada mesti 2 kali booster namanya, penguatan. Vaksin pertama hari pertama misalnya, nanti 14 hari kemudian harus divaksin lagi. Karena antigen
antibodi yang ada di dalam tubuh itu belum kuat kalau yang pertama. Sudah ada tapi belum kuat. Dikuatkan lagi dengan suntikan yang kedua. Itu. Jadi memang seperti vaksin-vaksin untuk jenis virus itu memang tidak bisa bertahan lama. Artinya memang harus divaksin lagi. Tetapi ingat bahwa sekali sudah divaksin, kalau dosisnya akurat, orang tersebut sudah mempunyai antibodi. Itu seterusnya berarti. Seterusnya antibodi itu seterusnya karena tadi sudah dikenali kan. Iya, betul. Jadi antibodi yang dibentuk itu berdasarkan pengenalan pertama itu. Jadi begitu dia divaksin dia punya antibodinya sudah ada. Tinggal ini karena waktu jadi melemah itu lain perkara ya. Jadi seperti vaksinasi influenza juga kan, kalau misalnya berangkat haji sekarang beberapa tahun yang lalu divaksin, setelah 3 tahun kan expired itu, harus kalau dia berangkat haji lagi kan harus divaksin lagi influenza. Itu jadi ada tenggat waktunya. Jadi tidak selamanya. Tetapi yang diingat bahwa antibodi itu sudah ada. Yang penting itu antibodi di dalam tubuh orang yang sudah divaksin itu sudah ada seumur hidup. Terima kasih, cukup lengkap pembahasan kita pada malam hari ini tentang COVID maupun vaksin yang hari ini informasinya beredar luas di masyarakat tentang pro kontranya, dan alhamdulillah bisa kita dapat tarik kesimpulan bahwa vaksin ini halal untuk digunakan, dan juga memang anjuran dari pemerintah selain vaksin ini halal dan juga aman untuk kita gunakan. Jadi janganlah kita buat kita menyebarkan informasi yang nggak benar bahwa vaksin ini menyebabkan hal-hal yang negatif pada diri kita. Ini sudah kita bahas secara konkret barusan dengan ahli, yaitu dengan Dokter Joni Subagio MKes, dan juga secara hukum Islam, kajian Islam dengan Kiai Ahmad Hanif. Terakhir Pak Dokter, pesannya ya untuk masyarakat kita tentang COVID-19 ini dan juga vaksin. Monggo. Jadi pesan kami sebagai tenaga kesehatan pertama adalah terapkan selalu prokes ya. Protokol kesehatan itu tidak rumit tapi harus taat. Yang kedua, optimis dan jangan takut untuk menerima vaksinasi. Karena kita punya tanggung jawab bukan hanya kepada diri kita sendiri tetapi juga kepada orang lain. Seandainya seseorang itu tidak mau divaksinasi karena ketidakmauan itu efeknya hanya kepada dirinya sendiri, saya kira tidak masalah. Tetapi karena ketidakmauan dia divaksinasi juga mempunyai dampak kepada orang lain. Sehingga mau tidak mau orang tuh harus divaksinasi. Supaya apa? Supaya dampak ke orang lainnya ini yang diminimalisir. Saya kira itu aja, Mas. Terima kasih. Selanjutnya Yai Hanif, monggo himbauannya untuk masyarakat kita, masyarakat Lumajang lebih khusus dan lebih umumnya masyarakat Indonesia tentang pencegahan COVID-19 dan juga tentang vaksin COVID-19 ini. Ya. Monggo Yai. Saya hanya ingin mengutip satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bi 'ilm, al-ayah, yang kira-kira bisa kita ambil pengertian-pengertian atau kajian-kajian dari ayat itu. Semestinya kalau kita tidak punya pengetahuan ya jangan disebarluaskan, itu malah bikin ribut gitu. Jadi karena inna sama wal basal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, nanti kita akan diminta pertanggungjawaban gitu. Ya kecuali kalau itu sudah kajian, sudah satu analisa yang kalau katanya saja itu nanti kita diminta pertanggungjawaban ini. Oleh karena itu kita kendalikan, yang kita informasikan itu adalah sesuatu yang benar. Itu pun masih harus disaring, benar itu baik apa enggak gitu. Karena belum tentu benar, tapi
waktunya tepat sehingga mungkin benar tapi tidak perlu atau tidak baik disampaikan pada saat itu misalnya. Nah, ini saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Yai Hanif. Saya tidak ingin menyimpulkan ya, khawatir inilah lebih pintar daripada pematerinya. Intinya pada yang kita bahas barusan ini sudah sangat jelas tentang informasi penanganan COVID-19, tentang bagaimana pelayanan di rumah sakit, dan juga tentang pandangan Islam terhadap COVID-19 ini, dan juga vaksinnya. Ini sudah cukup jelas kita bahas. Mungkin ada yang nggak paham bisa diputar lagi nanti, atau bentar lagi ada yang baru masuk, silakan diulang lagi lah pembahasan kita barusan. Dan terakhir Yai Hanif, monggo kita doa, mohon doanya maksud kami untuk kita semua bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ini yang sudah merajalela selama 1 tahun ini. Monggo Yai Hanif, kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Birahmatika 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 ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pemirsa yang sampai hari ini masih setia dalam mengikuti pengajian Selosowaan ini. Mungkin ada saran pembahasan untuk minggu depan, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan juga di share ya pengajian ini ke orang-orang terdekat kita, karena informasinya juga cukup penting, cukup menarik juga untuk menjadi pembahasan kita. Dan ingat, jangan menyebarkan informasi yang masih belum jelas validitasnya ya, kasihan orang-orang di sekitar kita. Jadi ikuti saja himbauan dari pemerintah. Tentunya pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.